Baiklah, kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu ini. Pertemuan pada minggu ini kita akan membahas bagaimana membuat komponen baru. Dalam hal ini adalah komponen skematik yang akan kita buat terlebih dahulu. Untuk membuat komponen baru, kita membutuhkan sebuah project, yaitu project library. Dalam Altium disebut dengan integrated library. Baik, kita akan coba memulai bagaimana untuk membuat komponen baru ini. Pertama, kita harus membuat project library. Silakan Anda ke menu File, kemudian New, kemudian Project. Nah, ini saya menggunakan Altium versi 13. Mungkin Anda menggunakan Altium versi 16. Agak sedikit berbeda ketika memilih project. Nah, di sini saya langsung bisa memilih project integrated library. Tapi mungkin kalau menggunakan Altium 16, Anda mungkin hanya muncul project saja. Harus diklik dulu projectnya, baru pilih integrated library. Oke. Nah, di Altium 2016, ketika kita memilih project integrated library, Anda harus memberikan nama project, kemudian tempat penyimpanan project. Berbeda dengan Altium 13, ketika kita memilih projectnya langsung, maka dia akan memunculkan project default-nya. Sementara di Altium 16 kita harus membuat namanya terlebih dahulu. Sama saja. Okay? Ini akan saya gantikan namanya untuk nama project. Untuk nama project, buat dengan nama komponen. Okay? Komponen. Nah, kemudian Anda simpan di tempat biasanya kita menyimpan di flash disk. Oke, silakan Anda simpan di tempat Anda. Kita membuatkan sebuah folder baru. Dan maka kita dapati namanya komponen, kemudian ekstensinya adalah package. Kemudian untuk membuat komponen, kita membutuhkan skematik. Awalnya kita membutuhkan skematik library. Untuk itu, mari kita tambahkan skematik library pada project ini. Klik kanan pada projectnya, pilih menu Add New to Project, kemudian schematic library. Nah, kalau di Altium 16, maka yang muncul pertama sekali adalah yang ini. Oke, dia akan memunculkan atau menambahkan satu buah menu lagi, SCH library, dan ada komponen 1. Kemudian langsung membuka sheet skematiknya. Oke, nah ini nanti akan kita ganti. Oke, lebih dahulu kita ke menu project. Nah, file yang kita tambahkan tadi, oke, otomatis secara default dengan nama schlit1. Kita akan ganti namanya. Anda klik kanan di schlit1, kemudian save as, oke, ganti dengan nama devices. Oke, save. Nah, namanya berubah, devices. Setelah kita ganti namanya, kita kembali ke menu SCH library. Nah, ini komponen 1. Kita akan buat komponen kita yang pertama adalah komponen pasif, ya, seperti resistor, kapasitor, dioda, komponen pasif. Oke, nanti kita buat contohnya adalah resistor.
Oke, ini masih nama default komponen 1. Double klik, kita ganti namanya di simbol files-nya, ganti dengan resistor. Itu defaultnya selalu dengan R. Kemudian karena saya ingin membuat resistor dengan 1/4 watt, maka saya akan buat namanya lebih spesifik, R 1/4 watt. Kemudian oke. Nah, ini kita sudah punya nama komponen kita yang baru, R 1/4 watt. Oke, bisa kita lihat di Altium. Oke, resistor itu bentuknya ada yang bentuk gergaji begini atau bentuknya yang kotak begini. Oke, kita akan coba buat yang gergaji. Yang kotak sangat gampang. Nah, untuk membuat body komponen resistor, kita membutuhkan line. Okay. Agar kita tahu seberapa jauh kita ingin membuat line, kita harus mengganti satuan unit kerja kita, lembar kita ini dengan milimeter. Ini kita belum punya satuan, kita nggak tahu ini satuannya apa, kita harus ganti terlebih dahulu. Oke, Anda ke menu tool, kemudian document option, kemudian tab unit, ganti dengan use metric unit system, pastikan dia milimeter. Kemudian oke. Nah, kita akan buat bodinya. Jadi, kalau kita zoom skematik kita, untuk ngezoom sama seperti zoom di skematik, kita bisa lihat bahwa setiap kotak ini jaraknya adalah 254. Kita bisa lihat di sini di gridnya 254. Jaraknya adalah 254 setiap satu kotak. Oke, kalau kita ingin lebih kecil, maka kita bisa mengganti gridnya, misalkan setengahnya. Oke, lebih aman saya akan gunakan setengahnya. Tapi kotak-kotak ini tidak akan berubah. Yang berubah adalah pergerakan kursor kita bisa setengahnya dari kotak ini. Oke, kita akan ganti gridnya terlebih dahulu. Pilih menu grid, kemudian set snap grid. Ini saya ganti 1.27. 1.27 mm. Oke, kotaknya tidak akan berubah karena defaultnya adalah 254 jarak antar grid atau antar kotak ini. Oke, kita akan buat body komponen. Untuk membuat body komponen, kita menggunakan menu line. Pilih line. Biasakan membuatnya selalu dimulai dari 0,0. Tengah-tengah ini 0,0. Anda bisa lihat di pojok di bawah sini 0,0. Kalau kita geser, dia akan berubah. 0,0. Kemudian Anda bisa tarik setengahnya di sini. Ya. Oke, setengahnya. Nah, ini setengah grid. Sebut setengahnya, sebut setengah sini. Kemudian sini, kemudian ke arah sini, dan setengahnya lagi ke arah sini. Nah, selesai. Ini mau kita batalkan, Anda tinggal klik kanan atau escape 2 kali. Nah, kita sudah membuat body. Kita perhatikan bodinya berwarna biru, maka kita ganti juga berwarna biru. Kita samakan. Double klik di line. Kemudian ganti colornya dengan angka 229. 229. Oke, 229. Oke. Kita sekarang sudah mengganti warnanya menjadi biru. Berikutnya kita tinggal menambahkan pin-pin komponen ini. Pin komponen itu ada 2, pin dan pin kanan dan pin kiri. Untuk pin kita juga harus menggunakan menu pin, bukan menu yang lain. Pin, flash pin. Oke, tempatkan di sini. Escape. Ya. Nah, mungkin nomor pinnya berbeda-beda dengan Anda, tidak masalah, kan kita ganti nanti sesuai dengan urutannya.
pin resistor ini ada dua kaki, maka kita namakan pin 1 dan pin 2. Oke, untuk yang pertama kita ganti dengan pin 1. Double klik di pinnya, kemudian display name. Display name ini biasanya nanti digunakan untuk komponen IC. Ya, kita bisa menamakan apa saja IC yang pin apa di IC tersebut namanya, kita menggunakan display name. Jadi saat ini kita tidak membuat IC, maka display name-nya disamakan dengan designatornya. Designator adalah identitas pin. Ini harus Anda buat agar dia dikenali oleh wire atau oleh Altium nantinya. Designator pin. Nah, display name-nya kita samakan satu-satu. Kemudian panjangnya kita ganti. Kita buat panjang default-nya 254. Oke. Nah, ini. Nah, cara menempatkan pin juga tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu mana yang untuk wire, mana yang akan dihubungkan ke body. Nah, untuk wire, kita lihat tanda titik warna putih ini. Yang 4 biji titik ini. Ini adalah untuk wire, kemudian selainnya itu adalah untuk body. Jadi kita harus putar ini nempel di body resistor. Oke, cara memutar sama seperti di PCB. Anda tinggal pilih komponennya, kemudian ditahan, kemudian gunakan tombol space, tempatkan di body komponen. Oke, ini tanda titik untuk wire, selain itu adalah untuk body. Nah, ini kita sudah memunculkan. Bisa kita lihat di pin ini ada designator, ada display-nya. Oke, kemudian kita lihat di Altium resistornya, sebenarnya ini ada angka pitnya cuma di hidden. Kita juga akan kita hidden ini biar lebih kelihatan lebih sama dengan Altium. Double klik kembali di pinnya, kemudian ganti hilangkan atau sembunyikan visible ini dihilangkan. Oke, maka kita lihat di sini dua-duanya angkanya disembunyikan. Oke, maka di sini juga akan disembunyikan. Nah, berikutnya kita akan membuat pin yang kedua. Pin yang kedua. Nah, pin yang kedua kita buat sama. Oke. Ini langsung berurutan, langsung dua-dua otomatis. Ini kita hidden saja. Kemudian panjangnya kita buat 254. Oke. Nah, ya tadi yang tanda titik 4 adalah untuk wire, selain itu adalah untuk body. Jadi kita tinggal tempelkan. Nah, ini kita sudah selesai membuat komponen. Komponen sudah selesai. Nah, kita tinggal menambahkan designator komponennya, identitas komponennya. Ini kita baru selesai membuat skematik dokumen. Oke. Ini skematik library, komponen skematik ini belum bisa kita gunakan secara utuh di library, tapi kita bisa menampilkannya sementara di skematik ini. Saya tunjukkan bagaimana kita akan menampilkan. Tapi sebelum itu kita harus berikan identitas komponen. Oke, sama seperti Altium, dia mempunyai identitas, tanda tanya, kemudian mempunyai komennya apa, kemudian nilainya berapa. Kita juga akan berikan seperti halnya Altium ini. Oke. Untuk memberikan identitas komponen, kita ke menu SCH library yang ini, double klik di komponennya ini, double klik. Nah, ini ada default designator. Ingat, designator itu selalu identitas. Berarti ini kita kasih identitasnya adalah R, tanda tanya. Kemudian komennya ini biasanya adalah jenis dari resistor itu sendiri. Oke. Kemudian value-nya tadi 1 kilo, kita akan tambahkan juga, nanti kita kasih dengan angka yang beda. Oke, pilih tombol S untuk menambahkan value, namakan, ya, namanya adalah value. Kemudian berapa value-nya? 10K. Oke, 10K. Oke. Kemudian pilih ini untuk memunculkan nilainya. Kemudian selesai. Oke. Nah, kita akan sedikit kecilin 10K-nya ada di bawah sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke, save. Nah,
sekarang kita akan lihat ini bentuknya sementara. Oke. Untuk itu, Anda harus membuka sebuah skematik dokumen. Oke, kita akan coba open skematik dokumen. Ayo open, kita open saja. Open new skematik. Oke. Nah, nanti kita hapus lagi skematik ini. Nah, kita buka skematik, kita punya skematik baru. Sementara kita melihat hasilnya. Nah, kita kembali ke menu device ini. Kita kembali ke sini. Nah, kita pilih SCH library. Nah, ini ada tombol place. Kita akan lihat bentuknya. Place. Nah, kita bisa zoom. Nah, ini adalah hasil komponen kita. Oke, kita akan lihat komponennya Altium. Komponen Altium. Nah, dapat kita lihat ada perbedaan. Altium lebih kecil, kita agak lebih besar. Nah, untuk membuat gergaji yang lebih kecil, maka Anda harus mengganti gridnya juga lebih kecil. Dapat kita lihat, perhatikan, ya, pergerakan gergaji ini lebih kecil, ya, jaraknya, jadi kita harus juga mengganti grid yang lebih kecil. Tentu ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya, jadi Anda bisa kerjakan di lain waktu. Oke. Yang penting Anda sudah bisa membuat sebuah komponen baru, ya, untuk skematik library. Di library itu ada dua komponen, pertama skematik, kemudian PCB. Oke. Untuk PCB library saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus bagaimana membuat komponen di skematik library. Nah, ini adalah komponen yang pertama. Kita kembali ke sini. Ini komponen yang pertama. Komponen yang kedua akan saya tunjukkan bagaimana membuat komponen IC. Untuk komponen IC Anda bisa lihat di file yang berikutnya.